Oke, welcome back to Kola Podcast. Apa kabarnya nih listener? Semoga sehat-sehat ya. Gimana lebaran dan liburannya? Lancar? Banyak yang mudik tahun ini ya. 2 tahun gak bisa mudik ya kan? Oh iya, gue mewakili seluruh kerabat Koala mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan. Yang kerja bermasuk ya kan, sama kita juga. Makanya belum ada recording lagi nih. Jadi di episode kali ini kita hasil taping bulan Ramadan kemarin nih, bahas tentang desain pattern. Udah denger aja ya. Cek. Woi, udah mulai. Jadi sebenarnya sih mau santai-santai aja, cuma karena memang udah jadwal kita bahas yang agak ribet gitu ya, nggak terlalu ribet sih. Kali ini kita mau bahas tentang desain pattern. Ini udah ada sama kita Mufti Rianda ya. Ya, halo. Jadi Mufti ini ya orang baru lah gitu di Koala gitu ya. Boleh perkenalkan diri mungkin? Oh, oke. Saya Mufti Rianda. Sekarang itu lagi aktif kuliah ya. Beneran Masih nggak kuliah dibilang ya? aktif juga, udah semester terakhir, semester 8. Dan ya benar kayak dibilang kalau saya itu sebelumnya baru juga join di sini gitu. Mungkin itu aja sih perkenalan. Kuliah jurusan apa, Bu? Saya jurusan fisika. Fisika? Iya, benar. Teknik fisika? Enggak sih, itu emang lagi sering dibicarain ya di TikTok. Oh iya, sering dibicarain gitu? Ya kayak yang prospek kerja teknik fisika itu gimana. Saya juga kurang tahu teknisnya gimana. Kalau saya fisika murni gitu sih, Bang. Oh, murni ya? Iya, Jadi nanti gelarnya apa tuh? Kalau saya kan Saintek, jadi gelarnya nanti tuh SSI jadinya. Oh, SSI ya? Iya, benar. Terus kok bisa tertarik gitu sama programming? Sebenarnya kalau dibilang tertarik itu dari dulu ya, dari SMA. Cuman nggak ya nekunin kali. Tertarik karena bisnis. Pas bisnis itu ada kebutuhan programming gitu. Nah dulu kan lagi zaman-zamannya nih buat website tuh, wah keren banget. Nah di situ saya mulai tertarik tuh. Itu kayak awal-awal buat landing page, single portfolio gitulah, ngulik-ngulik HTML. Nah akhirnya masuk jurusan fisika, ketemu fisika instrumentasi, ada belajar tentang microcontroller, dan ya akhirnya gitu, ujung-ujungnya ke pemrograman juga. Dan syukurnya ya enak sih dijalanin gitu. Oh, enak ya? Iya. Baru kali nih denger ada orang bilang programming itu enak. Sumpah baru kali ini. Jadi itu dulu bisnis kayak mana? Mata kuliah atau apa? Dulu tuh di SMA kan lagi Oh, di SMA. Iya benar, Bang. Zaman-zamannya kayak panel-panel sosial media gitulah, kalau tahu tuh kayak panel Instagram yang bisa nambahin followers gitu-gitu. Oh. Nah, Terus itu dulu dijual orang gitu. dari situ belajar gitu ya buat landing page gitu-gitu. Ya, benar. Terus di kuliah tadi ada belajar microcontroller juga? Iya. Sebenarnya peminatan gimana? Itu bukannya elektro gitu? Nah, sebenarnya peminatan fisika ini ada 2 ya kalau di kampus kami, instrumentasi sama material. Nah, sebenarnya instrumentasi ini lebih cenderung ke elektro. Nah, tapi kalau elektro itu dia lebih cenderung ya, ini correct me if I'm wrong gitu. Kalau di elektro itu mereka lebih fokusnya ke bahan dasar sama pemrogramannya. Cuman kalau kami itu bahkan kami menghitung rumus yang ada gitu, kayak pemrograman itu ada namanya pulse width modulation gitu. Pulse width modulation itu simpelnya kayak kalau misalnya ada tegangan segini si program ngapain. Nah, itu nggak dihitung sama mereka yang elektro. Nah, kami ngitung gitu. Iya itu kayak ada pernah juga belajar kayak gitu, itu pakai apa namanya? Arduino ya, Arduino. Yep. Terus juga ada ngitung-ngitung gitu juga di tegangan sekian. Programnya ngapain gitu. Ya benar. Sementara aku yang anak elektro sendiri nggak pernah belajar itu gitu. Oh, Cuma gitu. iya cuma dapat mata kuliah disuruh buat, ya udah dibuat gitu tanpa dipelajarin. Maksudnya nggak ada dilempar di materi pembelajaran.
Oh. Cuma di projectnya ada disuruh buat gitu. Nah, iya. Oke lah, kita balik ke pemrograman nih ya. Boleh. Sebenarnya desain pattern itu apa, Mup? Nah, kalau bicara tentang desain pattern itu kan pasti kalau di kita nih ya, kalau yang rajin aja ngeliat job portal tuh pasti banyak requirement di situ, harus mengerti desain pattern, atau kayak kita join aja ke Discord pemrograman itu pasti banyak yang ngomongin tentang desain pattern kan. Nah, sebenarnya desain pattern itu apa, pertanyaannya tadi? Sebenarnya desain pattern itu bukan codingan gitu. Desain pattern itu sebenarnya kayak cara berpikir kita atau solusi berpikir untuk membuat suatu project gitu. Jadi itu lebih ke kayak mana ya? Teori dari si programmer ya? Nah, benar. Jadi desain pattern itu kayak teori dari si programmernya. Jadi dia itu konsep sebelum kita nge-coding sesuatu gitu. Jadi kita nggak bisa nge-translate desain pattern itu jadi coding. Sebenarnya dia itu kalau bahasanya itu blueprint. Blueprint itu kan Blueprint-nya. Ya, jadi kalau dibilang bagan gitu nggak bisa juga ya? Bagan nggak bisa karena dia itu konsep awal sebelum ngebuat sesuatu gitu. Oh, jadi malah konsep awal ya? Iya, jadi kalau kita analogikan, kalau yang orang-orang yang sering make Docker nih atau container gitu kan familiar sama yang namanya Docker file. Itu misalnya pertama kita harus nge-run apa, terus nge-update apa, nge-install apa. Nah, sama juga kayak si desain pattern itu kayak gitu. Kita pertama harus kalau dalam membangun sistem tuh kita harus ngebuat apa yang harus dibangun terlebih dahulu. Itulah kayak konsep gitu. Oh, kalau misalnya ini ya, kan selama ini yang kita pelajari gitu ya, framework gitu ya. Nah, terus yang mau aku tanya itu, kan ini bisa dibilang teori dari si pemrogramer ya, si programmernya nih, desain pattern-nya. Iya, benar. Bedanya sama framework apa? Kalau framework kan kayak strukturnya ya. Yep. Nah, itu perbedaannya gimana maksudnya? Nah, jadi gini, kadang nggak keliru juga sih. Kadang kita nganggap kayak arsitektur pattern itu mirip kayak desain pattern. Memang kayak sebagian tuh kita udah familiar lah sama yang namanya model view controller. Iya. Kalau framework itu kita ngomongin yang paling umum lah, yang paling udah sering dipakai orang dan populer gitu, Laravel kan. Yo. Nah, Laravel itu udah make yang namanya arsitektur pattern MVC kan, model view controller. Nah, itu arsitektur pattern. Nah, beda lagi sama desain patternnya. Desain pattern Laravel ini apa? Nah, simpelnya itu kayak dependency injection-nya. Contoh dari penggunaan dependency injection-nya. Kalau kita udah login pakai session regenerate di Laravel ya, Laravel 8 atau 9 gitu. Nanti kita kalau mau ngedump dari info si usernya, kita bisa ngambil dari variabel atau class out. Kayak bantuan si Laravel. Nah, itulah dia bedanya gitu. Oh, jadi kayak misalnya si Laravel ini kayak nyimpen dump dari infonya si user gitu ya? Nah, bener kayak gitu. Kayak jadi Cats berarti? Jadi dia tuh kayak blueprint gitu yang kayak saya deskripsiin sebelumnya gitu. Iya, berarti kan perbedaannya cuma di ya framework itu tadi, arsitektur pattern, yang ini desain pattern ya? Yap, bener. Nah, kalau arsitektur kan lebih ke arah kayak mana struktur projectnya. Nah, kalau desain pattern itu lebih ke arah gimana cara ngebuatnya gitu. Framework itu yang bisa dibilang bagan ya? Yap, bener bang. Terus fungsinya kan tadi udah dijabarin lah mungkin untuk itulah ya secara umum. Kalau misalnya ada nggak misalnya fungsi lain selain itu? Oh, ada. Contohnya kayak yang lebih sering lah kita gunain lebih umum. Itu pakai konsep desain pattern singleton gitu. Yang misalnya gini, kita itu udah biasa ya kalau dalam ngebuat website dinamis gitu, kita udah biasa nge-call database pakai cara SQL gitu kan. Nah, sebenarnya kalau biasanya kita itu sering juga ngegunain satu kali call untuk ngebuka koneksi ke database itu untuk satu script gitu atau satu perintah. Nah, di singleton fungsi dari desain pattern singleton tadi, itulah fungsi konsepnya sebenarnya. Lebih baik kita itu menggunakan satu kali koneksi untuk semua
script yang menggunakan koneksi di project kita nih. Jadi nggak berkali-kali gitu ngebuka koneksinya. Nah, itulah salah satu fungsi dari si desain pattern tadi, nge-maintain supaya lebih efisien kodenya gitu. Jadi biar supaya nggak di setiap script itu manggil koneksi lagi ya berarti ya? Ya bener gitu. Kumpulin di situ berarti ya? Tapi apa di semua bahasa pemrograman itu ada, Mo? Nah, kalau di semua bahasa pemrograman ada atau enggak? Nah, mungkin kayak desain pattern tuh dibahas tuh kan kayak ada refactor, ada facade kan, ada terus kayak singleton tadi lah, itu kan kayak abstraction class gitu kan. Iya. Nah, itu kan lebih familiar ke kayak pemrograman yang object oriented ya, kayak Java, Scala atau JavaScript lah gitu-gitu. Nah, pertanyaannya kan apa di semua pemrograman ada? Nah, menariknya kayak bahasa yang baru populer sekarang ini, Golang. Golang tuh kan functional programming. Dia tuh nggak punya kelas, dia nggak punya dia cuman function gitu. Nah, itu sebenarnya dia ada. Dia pakai yang namanya dependency. Contoh penggunaannya itu dependency injection. Jadi dia nggak nyimpan di dalam kelas, tapi dia nyimpan di dalam si functionnya. Nah, kalau kita lihat lagi di Golang, itu dia misalnya dia punya kontrak nih, konteks atau market transactional database gitu. Nah, itu salah satunya kita udah gunain data namanya dependency injection dari si design pattern tadi, dari konsep design pattern. Jadi kalau saya jawab nih, sepengetahuan saya sekarang, di semua bahasa pemrograman yang saya kuasai itu dia ada, bisa diterapin design pattern. Oh, berarti ya selama yang mau kita tahu di semua bahasa pemrograman tuh ada gitu ya? Ya benar, karena kan dia itu cuman konsep ya, solusi penyelesaian masalah. Dia itu blueprint, jadi dia itu bukan berupa kode gitu. Jadi konsep itu di bahasa pemrograman apapun bisa kita terapin gitu. Lebih kayak cara berpikir tadi ya, balik lagi ke awal ya? Iya, cara berpikir si programmernya ya? Iya benar gitu Bang. Terus ini sejak kapan ini ada, Mo? Maksudnya kayak apa dulu orang-orang di forum gitu ya kita bilang ya, itu udah make konsep desain pattern ini untuk menyamakan programmingnya itu. Nah, kalau bicara tentang history desain pattern ini kan, sebenarnya ada artikel yang sering dijadiin referensi itu di refactoring.guru. Nah, di sini ada buku namanya yang Big Four itu yang nemuin si desain patternnya. Nah, kalau sejak kapan itu menurut referensinya itu dia sejak tahun 1994 gitu. Nah, cuman kalau sejak kapan kita implementasiin gitu kayak programmer di Indonesia gitu implementasiin, saya juga kurang tahu gitu. Nah, cuman kalau berdasarkan referensi yang sering dipakai itu sejak 1994 sih ditemuin dari si Big Four ini. Berarti udah cukup lama gitu ya? Iya, udah sampai sekarang walaupun lama itu masih berpengaruh banget gitu desain pattern. Bahkan masuk requirement ke pekerjaan kan di mana-mana gitu. Iya. Kayak mau rekrut orang itu harus ada syaratnya ya, harus bisa desain pattern ini gitu ya. Nah, gitu. Terus itu awalnya kenapa dibuat, Mom? Nah, sebenarnya kenapa desain pattern ini dibuat? Idenya simple aja sih. Kita itu kan punya banyak pemikiran nih. Kalau mau ngebuat sesuatu itu kan si A punya pemikiran sendiri, si B punya pemikiran sendiri, si C juga punya pemikiran sendiri gitu. Nah, fungsinya desain pattern, jadi kan programmer yang awalnya punya idealisme sendiri-sendiri itu disatuin gitu melalui desain pattern. Jadi desain pattern ini dia udah ada blueprintnya. Jadi ya semua orang itu ngikutin si blueprint tadi, desain pattern tadi. Nah, sebenarnya bisa aja gitu itu ngebuat project ya sesuka hati kita gitu. Bahkan satu file itu bisa untuk ngebuat website gitu. Nah, pertanyaannya bisa nggak di-maintain, gimana scalingnya. Nah, itu tadi dia. Biar lebih secara umum orang bisa maintain itu gitu ya. Nggak cuma si pembuat aja yang bisa ya. Ya benar gitu. Oh, jadi fungsinya itu ya supaya orang juga bisa mengembangkan apa yang udah kita buat gitu. Nah, benar gitu. Terus ini ada satu pertanyaan di otak aku muncul tiba-tiba gara-gara yang barusan kita bahas ini. Apakah misalnya nih kita buat
buat satu program lah misalnya kan. Terus kita rilis. Ya. Itu konsep desain pattern yang udah kita buat, apakah semua orang udah bakal ngerti atau mesti aks kita dulu, nanya kita dulu gitu. Nah, menariknya desain pattern ini dia konsep umum gitu. Jadi bukan kita yang nentuin pemikirannya. Jadi udah ada kayak template awalnya lah gitu. Kayak misalnya kita pakai framework lah. Kita pakai Laravel. Kita nggak usah ngejelasin ke orang lagi ini tuh apa karena udah ada well documented di Laravelnya. Nah, yang kita ubah di Laravel itu apa? Yang kita ubah di Laravel itu kayak timelinenya gimana. Nah, desain pattern juga kayak gitu. Udah ada blueprint. Yang kita ubah apa? Ya misalnya penamaan variabel atau kayak struktural itu balik lagi ke nanti ke arsitektural patternnya gitu. Nah, jadi orang nggak bakalan nanya lagi gitu karena simpelnya desain pattern itu konsep yang udah dibuat dan kita tinggal nggunain gitu. Oke. Berarti ya udah paham gitu sekarang ya. Berarti sama kayak framework juga. Kalau misalnya dibilang berarti kan setiap orang lihat gitu orang udah pasti paham ya kan. Sama kayak framework, orang lihat aja strukturnya udah tahu kalau ini itu Laravel sekian gitu kan. Iya, berarti masalahnya tinggal di penambahan fungsi, di misalnya ada yang pakai kelas, tambahan kelas gitu ya. Iya, benar gitu. Berarti kan ini ya, konsep secara umum ya semua orang udah bakal ngerti bagi yang mengerti gitu. Iya, karena dia kan udah bentuknya cetakan gitu, blueprint. Jadi konsepnya ya mau di programmer manapun ya tetap gitu. Bedanya ya isinya aja gitu. Terus ini berarti udah sekitar berapa tahun ya? 5 atau 6 tahun ya di programmingnya? Ya sekitar segitu. Cuman kalau menekuninya itu baru sekitar 2 tahun lah. Maksudnya yang kayak serius gitu, bener-bener mendalamin ya. Itu selama kita bilang lah 3 tahun lah ini mendalamin ya, 2 tahun 3 tahun ya. Ya 2 tahun 3 tahun. Yang dikuasai sampai sekarang ini konsep desain pattern ini ada banyak ya. Yang dikuasai sampai sekarang tuh apa aja? Kalau dibilang konsep desain pattern yang dikuasai sebenarnya banyak ya. Kayak fake it, refactoring method, terus ada yang namanya dependency injection, ada singleton yang pertama saya deskripsiin. Yang paling sering itu ya kayak dependency injection sih. Sebenarnya kayak singleton itu masuk ke dependency injection juga nanti ujung-ujungnya gitu. Kalau dari si desain patternnya. Yang paling umum berarti ya dependency injection tadi sama singleton ya. Iya. Yang mana fungsinya ya untuk itu tadi buat dump data itu sama untuk manggil akses tadi ya supaya nggak ribet ya. Ya supaya ya fungsi salah satu fungsinya ya gitu kayak nge-call database tuh nggak harus berkali-kali. Jadi kayak satu kali buka koneksi udah bisa dipakai sama semua kelas atau bisa dipakai sama semua function gitu. Jadi kita nggak perlu gitu ngeset atau nge-call database-nya ngebuka koneksi 2 kali gitu. Ya benar-benar. Ini ada kayak pertanyaan selingan ini ya. Iya boleh. Kenapa bisa tiba-tiba dulu SMA kan? Iya SMA ke fisika gitu kan. Iya. Selain karena iseng-iseng nih gara-gara bisnis tadi, kenapa bisa tertarik dan mendalamin gitu di dunia pemrograman ini? Kalau dari awal dulu ya selain bisnis gitu kan, itu kan kayak orang ngira programming itu kayak hacker gitu kan. Itu kayak keren lah. Kayak bocah-bocahnya dulu itu mikir wah keren banget nih. Kayak adik saya aja mikir tuh kayak ngehack itu kayak keren banget gitu. Iya. Jadi itulah. Jadi saya mikir awal programming itu sama kayak hacking gitu. Nah ternyata setelah didalamin itu beda gitu. Jadi itulah awalnya kayak ya yang namanya teknologi itu kalau bagi sebagian orang tuh kayak menarik aja gitu. Iya nah, sih. Itu sih. Tapi selama mendalamin gitu ya, ada nggak ngerasa kayak loh kok kayak gini? Padahal dulu awalnya nggak kayak gini gitu. Maksudnya waktu ketika mendapatkan kesulitan gitu atau lagi stuck gitu.
Iya bener, apalagi kayak lagi transisi teknologi kan. Kayak awal bahasa pemrograman nggak semua sih, cuman rata-rata kalau awal-awal orang yang biasanya nih kalau disurvei nih orang yang dari kuliah atau akademiknya, kita bilang Iya. akademiknya non IT gitu kan, belajar programming nih. Biasanya awal-awal PHP dulu. Nah Iya. kalau yang IT itu biasanya awal-awal C# gitu kan. Nah kalau Iya. pertanyaannya tadi kok aneh? Ya aneh gitu. Misalnya kan saya awalnya tuh non IT nih, belajar PHP. PHP belum ada OOP-nya sama sekali, tapi udah bisa buat aplikasi gitu kan, karena nggak ada Waduh. OOP. Iya. Tiba-tiba requirement-nya udah berubah gitu, harus ngerti framework. Nah tiba-tiba dari yang nggak pernah ngeimplementasiin OOP, tiba-tiba udah belajar Expert tentang gitu ya. OOP aja gitu. Apa ini kelas, apa ini function. Waduh itu aneh banget gitu. Terus ada lagi rasa kan, gimana? menyesal nggak waktu belajar? Kayak aduh udah kejebles nih gitu. Awalnya iya sih, kalau menyesal belajar itu enggak, cuman kayak Enggak kalau ya? insecure gitu ngelihat wah orang udah bisa gini, orang udah bisa gini itu di umur segini itu udah bisa ngodingnya apa aja gitu itu pernah sih, sering malahan. Pernah dapat ini nggak pertanyaan-pertanyaan kayak bisa ngehack nggak? bisa detek HP aku yang hilang nggak? Akun aku yang hilang nggak gitu? Pernah? Itu emang pertanyaan random yang kayak bisa ngehack Facebook gak, atau bisa ngehack Instagram gak, bisa ngehapus Instagram yang lama gak. Itu sering sih dapetnya. Sering ya? Jawabnya juga bingung gimana gitu. Terus selama ini jawabnya gimana coba? Nah biasanya kalau ngejawab kayak gitu bilangnya oh ya nanti dicoba gitu. Nah, habis itu ngilang aja gitu. Ya karena random banget gitu pertanyaan. Ya kayak semua orang di IT pasti ngalamin hal itu gitu ya. Nah itu bener-bener. Oke lah, ini ada satu lagi nih. Sebelum kita tutup, ada nggak saran dari Mufti untuk orang yang pengen banget belajar supaya bisa kayak mana ya? Kayak Mufti gitu bisa kalau lihat programnya, wah udah ngerti nih, berarti udah hafal desain pattern ini apa yang dipakai gitu. Kasih saran lah dikit. Fokus aja sih, soalnya kalau sekarang itu zamannya kayak orang mau belajar itu ngejar gaji atau harus teknologinya canggih. Menurut saya tuh sarannya fokus aja sama satu teknologi. Nanti kalau udah paham sama satu teknologi, barulah boleh mikirin rate gaji, terus atau boleh mikirin tentang belajar bahasa yang lain gitu, atau desain pattern atau arsitektur atau konsep-konsep yang lain gitu. Fokus aja dulu sama satu bahasa. Kalau udah bener-bener paham, barulah boleh nge-explore yang lain lagi gitu. Oke, thank you Muf. Berarti nih dari Mufti tadi untuk bisa memahami itu semua harus fokus dulu nih. Fokus dulu pelajarin satu gitu ya. Baru bisa kayak evaluasi lah diri. Kita itu sanggupnya kayak mana gitu ya. Nah, setelah dievaluasi tadi baru kita coba lagi belajar bahasa yang lain misalnya gitu ya. Ya, benar gitu. Nah, ini termasuk gimana ya? Keren lah. Mufti ini keren lah kita bilang. Dari anak SMA, fisika, kuliah juga gitu kan. Tiba-tiba programmer gitu. Siapa coba yang gak kaget gitu waktu dulu awal masuk, aku juga kaget gitu. Wah, anak fisika rupanya kuliah di situ gitu kan. Nah Gak banyak kebayang. tuh yang mikir kayak gitu. Emang fisika bisa ngoding gitu? Saya juga bingung. Balesnya gimana? Bahkan di satu acara lomba yang diselenggarain gitu kan sama-sama anak-anak komputer lah gitu. Dan mereka nanya nih pas waktu saya presentase, fisika bisa gitu. Dan saya juga sebenarnya bingung juga sih kenapa bisa gitu ya. Karena emang awalnya fisika itu kan identik sama kayak rumus-rumus, angka-angka gitu. Sebenarnya sih pertanyaan aku bukan apa ya, bukan kok anak fisika bisa gitu, tapi kok anak yang bisa kayak gini fisika gitu. Malah terbalik. Gitu. Iya malah kayak gitu. Kok dia yang bisa malah fisika, malah gitu pertanyaannya. Oh iya. Oke lah, Mup, makasih ya udah mau sempetin singgah mampir ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Makasih juga udah diundang. Sama-sama. Thank you juga buat listener yang masih dengerin kita sampai sekarang mungkin.
Tungguin terus episode-episode terbaru dari kita. Bye Pips.